Al-Masih itu Kak. Kenapa Al-Masih? Kenapa Isa digelari Al-Masih? Kalau di Kristen itu kan Dari Yesus kata masaha. digelari Karena juru dia selamat. punya Itu ada ayat Sejak tertulis kapan? alasannya kenapa gitu ada. Coba tunjukin dia digelari juru selamat dong. Loh, malaikat saya sudah menyampaikan telah lahir bagimu Kristus. Kristus itu kan juru selamat, Tuhan di kota Daud. Itu di mana tertulis? Udah nggak usah pura-pura nggak tahu, saya cuma tanya Loh, Al-Masih itu di mana tertulis? Di mana tertulis? Masa saya tidak punya HP 2? Di mana tertulis? Kalian itu orang Kristen tuh nggak tahu diri lama-lama ya. Kalian mengatakan Tuhan kalian bergelar juru selamat. Kalaupun memang dia bergelar juru selamat, itu gelar bohong. Kenapa? Dia aja nggak selamat. Nah, kalau Al-Masih itu esensi. Kenapa? Al-Masih dari kata masaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Jadi kita harus adil ya teman-teman ya. Kalau ada saudara kita Kristen, dia tidak berniat untuk berdebat, kita nggak usah paksa. Karena tidak semua orang Kristen itu mau berdebat. Tidak semua orang Kristen itu sanggup berdebat. Kalau mereka tidak mau membahas agamanya, ya sudah, tidak masalah. Kita tidak boleh memaksakan perdebatan ini kepada mereka. Karena ada mereka yang tidak peduli lagi, mau benar mau salah, mereka sudah nyaman di agamanya. Ya sudah, tidak masalah, begitu. Halo, agamanya apa ini, anak muda gatal? Islam. Oh ya, ada yang mau disampaikan apa? Itu judulnya apa yang mau judulnya ini apa ini? Judulnya ini Yesus ciptaan Allah. Lah iya, Yesus ciptaan Allah. Kamu Islam kan? Menurut kamu Yesus ciptaan siapa? Iya sih, betul. Nah terus kenapa kamu nanya aneh kan? Kamu Islam, terus kamu bertanya lagi. Judulnya ini Yesus ciptaan Allah. Iya sih, betul. Terus apa lagi? Apa yang mau ditanya lagi? Ada itu aja, Bun. Saya pikir tadi mau berdebat sama orang Kristen, orang sebelah. Tidak perlu berdebat kalau tidak ada yang perlu diperdebatkan. Perdebatan itu konsekuensi. Kalau kita bisa diskusi bagus-bagus, kita lebih baik diskusi. Perdebatan itu sama seperti perang. Sesuatu yang Bunda, bisa kita hindarkan, ya. Begini tuh, Bunda. Begini toh. Apa? Kalau menurut Bunda itu, saya tanya di Bunda toh. Kalau menurut Bunda itu, Bunda yakin dengan semua. Kenapa saya tidak percaya kalau kamu itu Islam loh? Kenapa? Coba kamu syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke. Bun. Sekarang apa yang kamu tanyakan tadi?
Bun, saya itu begini. Saya tuh kadang Enggak, saya nggak berbanding. tanya. Saya sudah cukup. Kamu mengaku Islam saja, sudah kamu syahadat. Kalaupun kamu Kristen, ya kamu sendiri yang akan tanggung. Oke, sekarang apa? Pertanyaannya apa? Pertanyaanku, Bun, apakah orang Kristen itu tetap tetap kita rasa mereka itu bersalah menjalani menuhani Kristus, Yesus. Oke, orang Kristen itu bukan bersalah kepada kita, tapi mereka Iya. bersalah kepada Allah. Maka yang berhak menghukum atas kedurhakaan mereka adalah Allah, bukan kita. Tugas kita bukan menghukum mereka dengan kekafiran mereka. Tugas kita adalah meluruskan mereka dan memberikan petunjuk kepada mereka. Jadi kita tidak berhak menghakimi mereka atas kekafiran mereka. Yang perlu kita lakukan adalah berhati-hati dari ajakan mereka untuk kafir kepada Allah. Itu. Jadi bukan kepada kita mereka bersalah, kepada Allah. Tapi kalau menurut saya kan semua agama sebenarnya semua jalan kebenaran. Cuma Berarti kamu munafik. Berarti kamu Makanya- munafik. Bentar. Tidak, Kalau gitu. kamu bilang semua agama itu, bentar. Kalau kamu bilang semua agama itu adalah jalan yang benar, berarti kamu menganggap Tuhan itu banyak, maka kamu munafik. Kamu Tidak, tadi bukan mengaku banyak. Islam. Enggak, Sebentar. maksudnya- Sebentar dulu, saya kan belum selesai. Ya. Lebih baik kamu sedikit pembicaraanmu yang saya luruskan daripada kamu banyak bicara semakin banyak yang saya luruskan. Menurut Biar- kamu, semua agama adalah jalan kebenaran. Menurut saya, kamu itu sesat lagi menyesatkan. Kenapa? Kamu mengaku Islam. Dengan kamu mengaku Islam, kamu sudah menafikan agama yang lain. Tapi ternyata kamu mengaku Islam, tapi kamu mengaku agama lain juga adalah jalan. Maka kamu tidak ubahnya seperti orang kafir, munafik. Bahkan kamu lebih buruk daripada orang kafir. Orang kafir minimal mereka terang-terangan menolak Islam. Tapi kamu mengaku agama Islam, tapi kamu mengakui agama lain juga. Maka kamu inilah orang yang paling buruk, yaitu orang-orang yang mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Nah, sifat kamu ini pernah dilakukan dulu oleh Amru bin Lu'ay, Paulus, dan juga Samiri, di mana mencampurkan antara Tuhan yang benar dengan Tuhan yang tidak benar. Saran saya kamu bertobat menjadi seorang Islam, kamu bertobat cari guru lagi sana. Katanya lu, Bun. Bunda sabar, Bun. Maafin ya. Bunda bilang kayak begitu tuh udah pernah mengalami mati. Memangnya kalau kita ingin tahu benar dan salah itu harus mati dulu? Tidak, saya mau tanya udah pernah mengalami, udah tentukan dengan itu. Saya Udah tahu apa dengan- yang saya bicarakan ini bukan harus mati dulu, karena saya tahu dari Al-Quran. Saya Islam loh. Pengetahuan saya ini semua berdasarkan Al-Quran. Dalam Al-Quran dikatakan, Inna dinna indallahil Islam. Agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Lalu tiba-tiba kamu mengaku Islam. Kamu mengaku Islam, maka Al-Quran adalah kitab sucimu. Lalu kamu menentang Al-Quran dengan mengatakan agama lain juga jalan kebenaran. Maka kamu adalah orang yang paling buruk, kata Allah. Kenapa? Kamu orang munafik. Saya akan tunjukkan kepada kamu. Orang munafik itu sama persis seperti orang Kristen nanti dan kafir, letaknya di neraka jahanam dan dia tidak akan pernah keluar dari neraka jahanam. Nah, kamu mengaku Islam itu bisa jadi sebuah kebohongan terang-terangan. Karena di sisi lain kamu sudah meragukan Allah sebagai Tuhan. Kamu juga mengatakan Yesus Tuhan. Nih, orang munafik itu ya itu lebih berbahaya daripada orang kafir. Kenapa? Karena kalau orang kafir kita tahu mereka menolak. Ya. Tapi kalau seandainya kamu mengaku Islam tapi kamu munafik, bentar ya, bentar. Ya. Bentar. Nah, jadi gini ya. Kalau seandainya kamu mengaku Islam tapi kamu menafikan Islam, maka kamu lebih berbahaya karena orang-orang Islam menganggap kamu saudara mereka. Ternyata kamu tidak percaya dengan Islam, maka kamu berbahaya, bro. Nah, Rasulullah SAW itu pernah menghukum silang orang munafik dan orang-orang yang orang yang murtad kemudian terang-terangan lalu merusak agama Islam dengan mengajarkan ajaran sesat. Itu lebih berbahaya. Kamu lebih berbahaya daripada orang Kristen. Orang Kristen mereka terang-terangan menolak, jadi kita tidak ada masalah. Tapi kamu mengakunya Islam tapi mengatakan Kristen juga jalan kebenaran. Wah, kamu bahaya ini. Bahkan Tidak, kamu mengkhianati semua agama. Bukan begitu konsepnya, Bunda. Dengar kan? Begitu kan kita diajarkan sama Islam kan kalau kita berbuat kebaikan itu kita berbuat kebaikan dapat pahalanya kita itu banyak kan, banyak. Baru kita berbuat kebaikan kepada semua manusia itu ya kita akan ke surga, kita dijanjikan ke surga kan. Jadi kalau menurut Bunda atau menurut saya bukannya semua agama itu jalan semua kebenaran.
yang sama. Tapi kita tidak harus tuhani Yesus, karena Yesus juga ciptaan Allah. Dia Nabi Isa Kamu alaihissalam. ingat nggak? Wahyu. Kamu itu belajar untuk konsisten sebagai laki-laki. Ingat dengan ucapan kamu tadi. Saya sedang mendakwa ucapan kamu. Ucapan kamu mengatakan, menurut saya semua agama adalah jalan kebenaran. Saya bantah itu. Kamu bertentangan dengan Quran yang bunyinya adalah, jangan dulu, sabar adekku ya. Iya. Quran berbunyi, inna dinna indallahil Islam. Ya, agama yang diridhoi di sisi Allah itu hanya Islam. Ucapan kamu dibantah oleh Allah. Bahkan mungkin bukan ucapan kamu dibantah Allah. Ucapan Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad 1400 tahun lalu kamu bantah di depan kami umat Islam. Saya luruskan karena komal ini untuk meluruskan orang yang keliru tentang Islam. Kenapa saya berhak meluruskan? Saya sudah belajar. Saya belajar mempelajari Al-Quran dan hadis. Jadi, ketika kamu tadi mengatakan bahwa seluruh agama juga jalan, saya luruskan. Saya tidak masalah kamu mau keliru mau apa, kamu saya nggak tanggung jawab loh. Kamu sesat pun saya tidak tanggung jawab. Tapi ketika kamu bicara di ruang publik, saya wajib meluruskan supaya tidak ada orang yang salah paham seperti kamu, atau tidak ada yang mengikuti kamu. Nah, sekarang saya tanya sama kamu, menurut kamu agama Kristen itu agama benar atau agama salah? Kalau menurut saya kan, kalau menurut diri saya belum pastikan mereka itu salah atau tidak, Bun. Karena kita tidak bisa jujur Ini kenapa agama lain. saya tanya sama kamu, dari mana kita bisa menuntut orang itu, mengatakan orang itu benar dan salah? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Untuk membedakan mana salah mana benar, kamu tahu nggak caranya dalam Islam? Ajaran yang mereka pelajari. Nah, saya sudah bacakan ajaran Islam, inna dinna indallahil Islam. Agama yang diridhoi hanya agama Islam. Lalu kamu bilang barusan itu saya belum pasti, berarti kamu bukan Islam. Itu ngaku-ngaku Islam saja. Saya tidak tahu apakah kamu Islam awam atau kamu seorang penipu. Karena kamu sudah tahu Al-Quran tadi bunyinya inna dinna indallahil Islam. Coba kamu cari tahu ayat itu, inna dinna indallahil Islam. Coba. Itu cuma pakai HP satu, Bun. Baca aja, Bun, situ. Saya sudah bacakan. Agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Lalu tiba-tiba kamu menjawab sebagai orang yang mengaku Islam, yang Al-Quran adalah kitab suci kita. Lalu kamu bertanya, kamu bingung mengatakan Kristen itu benar atau salah. Padahal agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Berarti kamu ini orang yang tidak berprinsip kepada ajaran Islam. Tidak, tapi Bun kalau Jadi kamu bukan orang Islam. Tidak, tapi Bun kalau kalau seperti mereka itu buat kebaikan juga. Allah membalas kebaikan mereka di dunia. Saya tidak bicara tentang baik dan benar, saya bicara tentang agama mereka. Yang saya bacakan dalil kepada kamu itu adalah inna dinna indallahi Islam, agama mereka. Berarti dalam kutip itu kesalahannya mereka yang mereka sembah begitu. Kamu tahu agama artinya apa enggak? Yang mereka tuhani. Agama itu artinya sistem kepercayaan. Sistem kepercayaannya saja salah. Saya luruskan kamu. Kalau apa yang mereka sembah itu Tuhan namanya. Agama itu sistem kepercayaannya. Sepertinya kamu perlu banyak belajar dari dasar lagi deh. Umur kamu sudah berapa? 16 tahun, Bang. Oke, adek, kamu belum 17 tahun dan saya masih meragukan keislaman kamu. Saya tidak tahu kamu punya bapak kah, punya ibu kah Islam atau tidak. Karena mohon maaf, setahu saya, sebodoh-bodohnya orang Islam, SD, SMP itu mereka sudah tahu tentang Tuhan itu seperti apa, ya. Karena mereka sudah belajar Quran surah Al-Fatihah, ya. Jadi ini sepertinya kamu menyamar. Maaf, saya tidak percaya ya kalau kamu itu Islam. Mungkin harus ditunjukkan lagi bukti kalau kamu Islam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Bang Landa, lanjut, Bun. Oh, Bang Wanati, kirain dia. Ya lanjut.
Ya kalau gini ya, nih kalau orang udah bicara seperti itu, dia secara nggak langsung udah keluar dari Islam, betul nggak itu, Bun? Iya kan? Saya nggak bisa memastikan di itu, Bang. Iya, cuma tadi aku mau nanya apa? Kalau dia tuh mau tanya surat suruh baca Al-Fatihah apa gitu, sama surat apa tuh, surat jenazah berapa, apa ruku, ada rukunya apa? Rukunya berapa kali, aku mau tanya gitu tadi. Ya, bocil melahirkan Tuhan, bagaimana? Ya, salam. Ya, gimana bocil melahirkan Tuhan? Ada yang mau ditanyakan? Ada, ini masalah ini aja. Mau nanya Al-Masih itu, Kak. Kenapa Al-Masih? Kenapa Isa digelari Al-Masih? Kalau di Kristen itu kan Dari kata Masaha. digelari Karena juru dia selamat. punya Itu ada ayat Sejak tertulis kapan? alasannya kenapa gitu ada. Coba tunjukin dia digelari juru selamat dong. Loh. Malaikat saya sudah menyampaikan telah lahir bagimu Kristus. Kristus itu kan juru selamat, Tuhan di kota Daud. Itu di mana tertulis? Udah nggak usah pura-pura nggak tahu, saya cuma tanya Loh, Al-Masih itu di mana tertulis? Di mana tertulis? Masa saya sudah punya HP 2. Di mana tertulis? Kalian itu orang Kristen tuh nggak tahu diri lama-lama ya. Kalian mengatakan Tuhan kalian bergelar juru selamat. Kalaupun memang dia bergelar juru selamat, itu gelar bohong. Kenapa? Dia aja nggak selamat. Nah, kalau Al-Masih itu esensi. Kenapa? Al-Masih dari kata masaha artinya mengusap. Memang dia mukjizatnya adalah dengan mengusap. Kalau kau bilang gelar Tuhan kau juru selamat, siapa yang diselamatkan? Orang yang mati bersama dia aja dia PHP kok. Waktu ada orang yang mati bersama dia, apa kata dia? Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Kau coba buktikan sama aku bahwa orang yang jahat itu bersama Yesus di Firdaus hari itu. Tuhan kau kan pergi ke alam maut. Buat apa bergelar juru selamat kalau tidak bisa menyelamatkan dan tidak selamat? Kalau dia bergelar Al-Masih dan memang ternyata kekuatannya dengan cara mengusap mata orang sembuh, mengusap orang borok jadi sembuh, mengusap orang yang mati jadi hidup, itu sah saja, berarti tidak ada dusta di situ. Tapi Tuhan kau tertulis gelarnya juru selamat. Itu sama saja kayak kau bergelar anak Tuhan tapi kau anak orang, itu tipu namanya, Dek. Jadi kenapa kalian ini membiasakan agama kalian ini dengan tipuan loh? Kenapa nggak esensial gitu? Ngaku-ngaku anak Tuhan, tahu-tahu kau adalah anak manusia. Ini kan penipuan publik ini. Nah, ketika kau bilang Tuhan kau bergelar juru selamat, maka ini membingungkan. Siapa orang yang pernah diselamatkan? Masuk surga. Dia ke surga aja nggak bawa ibunya. Orang yang mau mati aja udah sempat kena PHP. Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Tahu-tahu dia mati 3 hari, 40 hari kemudian baru naik ke surga. 43 hari kemudian baru dia naik ke surga, dan itu pun sendiri, nggak bawa orang itu. Jadi tolong, kalau seandainya kalian mau membangga-banggakan seseorang, misal gini nih, temanku bergelar si kaya loh. Kau tengok hartanya, bergelar si kaya saldonya minus, ngapain? Lebih baik bergelar si miskin tapi hidupnya enak, kaya. Ngapain bergelar juru selamat? Apa hebatnya? Coba, saya tanya sama kalian, apa hebatnya Tuhan kalian itu bergelar juru selamat? Sebutkan satu orang yang dibawa dia selamat seumur hidupnya. Coba Nabi kami nggak perlu bergelar juru selamat loh. Apa kata Nabi kami? Abu Bakar masuk surga, dipastikan loh. Umar masuk surga. Coba kau tunjukkan samaku. Paulus pasti masuk surga. Yudas masuk neraka. Ada nggak Tuhan kau pernah bilang begitu? Orang Tuhan kau saja nggak tahu siapa di surga siapa di neraka. Kok kalian pula ngaku-ngaku bahwa Tuhan kalian menyelamatkan kalian, menyelamatkan dirinya sendiri aja nggak bisa? Gitu loh. Ya, jadi tolong jangan banyak berdusta lah. Mentang-mentang kalian tidak dilarang berdusta dalam segala hal. Kita kalau bicara agama tuh harus esensial. Nggak boleh dusta-dusta. Kami umat Islam ini boleh berbohong hanya dalam 3 hal. Emang kalian terancam sampai kalian berdusta gitu depan kami? Apa yang mengancam kalian sampai kalian berbohong depan kami umat Islam? Duduk di koma dusta, ngomong di depan orang jemaatnya dusta, semua dusta. Kalau kalian misalkannya mau ditangkap Pak Polisi, atau ditangkap, Kenapa Isa digelari Al-Masih? Cuma nanya itu doang. saya sudah jawab.
Saya sudah jawab. Loh, saya ini kan pembicara di sini. Saya sudah jawab karena bergelar Al-Masih itu dari kata masaha. Dia punya mukjizat di mana mukjizatnya itu dengan mengusap. Saya sudah jelaskan. Nah, sementara kau bilang Tuhan kau bergelar juru selamat. Loh, buat apa Tuhanmu bergelar juru selamat? Orang dia aja nggak selamat. Coba aku tanya sama kau, bisa nggak dia menyelamatkan diri dari kematian? Tidak, mati 3 hari dia, malah dibangkitkan Tuhan. Artinya Tuhanmu itu bergelar juru selamat juga nggak penting, nggak layak, nggak patut. Ya, yang paling patut bergelar juru selamat itu Nabi Muhammad. Kenapa? Secara jasmani, Nabi Muhammad menyelamatkan Arab dan Madinah sampai detik ini aman. Tuhan kau menyelamatkan kampung halamannya aja nggak becus. Mana ada Tuhanmu mampu menyelamatkan orang sesuku dengan dia? Buktinya orang Israel nggak ada yang menyembah dia. Ya kecuali murid-muridnya aja, itu pun bukan menyembah dia. Ya nggak ada murid-muridnya yang nyembah dia. Jadi buat apa bergelar juru selamat sama seperti aku digelar cantik tapi aku jelek? Buat apa kayak gitu? Buat apa bergelar kaya kalau hidup saldomu 0? Buat apa lebih baik dikatakan hei miskin, tapi saldonya banyak. Kayak Nabi aku tuh dituduh sebagai orang yang mati di kuburan. Lah, Di mute nih. dia yang meninggal. Aduh, jangan ganggu, saya lagi dakwah. Ini kan saya lagi dakwah. Kau kan cuma bertanya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Benar dijawab malah kemana-mana. Ya udah kau turun. Nah kalau gitu ngapain kau di sini? Arti Aku jawab, kau bilang nggak dijawab. Munafik kali Kristen-Kristen yang naik ke komen kita ya. Kau bertanya, aku menjawab. Ketika kau merasa pertanyaanmu tidak dijawab, harusnya kau mundur turun. Tapi kau masih ngangkang, nah jadi komal, masih mau mengajukan pertanyaan lain. Itu namanya kau hipokrit. Ya. Kalau kau merasa aku tidak menjawab pertanyaanmu, harusnya kau turun, jangan ngangkang di komal ini. Masih juga ngangkang di sini nggak tahu diri. Lucu. Halo Bang Riyadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan? Mau tanya, Ya Bang. Paulus itu sebetulnya orang mana tuh Paulus itu? Orang Yahudi tapi namanya Paulus. Tuh. Nggak jelas Bang. Nah, kedua itu Paulus. Apa orang Yahudi apa orang Yunani? Kalau orang Yahudi namanya Kurang Paulus, jelas, Bang. kan biasa orang Paulus. Itu saya nggak bisa Oh, jawab. iya. Jangankan saya. Paulus sendiri nggak bisa jawab. Dia orang mana? Kenapa? Nggak ada nasabnya. Jangankan saya nggak bisa jawab itu. Kristen aja nggak tahu itu jawabannya apa. Oh, yang kedua itu hidupnya Paulus sama Nabi Isa Al-Masih itu apa hidup di zaman apa beda zaman itu? Saya nggak dapat info dari Islam Bang tentang Paulus kecuali tafsir Ibnu Katsir, dan itu pun tafsir dari Israeliat. Ya saya itu tahu pada tafsir itu, cuma dari pihak agama sebenarnya itu. Kan dia sana tahu. Kalau itu. saya nggak tahu. Kalau saya nggak tahu Bang. Oke. Terima kasih. Sama tuh. Iya. Terima kasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Naldi. Iya, Uni Rifa. Halo. Iya. Nah, kami orang Islam kan. Iya. Oh, adakah Uni Rifa tanya sama Oten tuh kan? Sebenarnya Yesus itu mengajarkan ibadahnya kayak mana? Udah pernah. Oh, gimana Uni Rifa? Jawabannya nggak nyambung. Oh gitu. Mm-mm. Sampai detik ini kan masih berdebat terkait itu Bang. Jadi belum ada jawabannya. Mm-mm. Belum ada jawabannya. Jadi
yang dilakukan sekarang hanya oh dari mereka-mereka aja gitu. Apanya? Kegiatannya contohnya pergi ke gereja itu. Iya. Jingkrak-jingkrak itu ya. Ada yang jingkrak, ada yang duduk. Tergantung gerejanya. Oh gitu. Ya, ada lagi Pak? Ya udah nih Rifa. Makasih. Oke. Ya, Assalamualaikum. Salam. Halo Kingdom. Siang Uni Rifa. Ya, agamanya Pak? Masa lupa saya Uni Rifa? Saya kalau orang Kristen tuh nggak suka ingat-ingat Pak, kecuali orang-orang penting kayak Serasoru, Joshua Teu, itu karena pendeta. Kalau orang-orang di TikTok ini apalagi akunnya akun fake, nggak ada nama, mana mungkin saya ingat Kan Pak. sudah berulang kali kan kita bersua. Iya, tapi kan saya nggak mengingatnya Pak, makanya saya tanya Bapak Ya. agamanya apa? Oh, ya, Kristen. oke. Kristen ya, saya tebak Bapak Kristen Baik. ya. Agama saya Kristen. Oke, ya silakan Pak, pertanyaannya Jadi apa? ya saya sempat ya kemarin saya sempat pantau Uni Rifa di roomnya Pak Bombom. Ya, saya melihat ada sesuatu yang baik sedang terjadi. Begitu ya apa Sebenarnya kebaikan itu tergantung, Elga Pak. berbicara di roomnya Pak Bombom. Karena sebenarnya hakikatnya kami Ya, umat enggak, Islam itu maksudnya diajarkan begini, sopan. ya saya melihat ada ya kita Sebentar, lihat Pak. bahwa Sebentar, Pak. polemik ini Sebentar, terjadi. Izin Pak, izin. Ya. Di sini kita diskusi ya, kita tidak sedang sidang. Kita tidak sedang ada polemik bagaimana cara berdebat yang baik, itu bukan, tapi kita fokus kepada materi. Kalau Bapak melihat ada kebaikan yang terjadi, sebenarnya itu baru kecil, Pak. Saya, Yonatan Nandar dan Apologet Islam itu lihat situasi dan kondisi, karena kami ada ajaran. Kami diperintahkan bersikap adil. Maksudnya, kalau kalian naik baik-baik, ngobrol baik-baik, kami lebih baik lagi. Tapi kalau kalian menghujat agama kami, Ya, kami jadi boleh gini, menampar Uni bolak-balik Rifa. gitu. Ya. Ya, gini Uni Rifa, yang saya lihat terutama dari dua pribadi yaitu Zuma dan Nandar itu, sorry to say aja ya, mungkin salah, tapi ini dari pemandangannya saya ya, penglihatannya saya, bahwa mereka itu cukup barbar gitu ya di dalam Saya lebih membicarakan barbar. iman Kristen. Bapak salah. Jadi- Bapak salah Pak, salah penilaian. Saya luruskan. Di antara Bang Zuma, Nandar, Ustadz Wafi, Kores, yang paling barbar itu justru saya, Pak. Saya Pak yang paling barbar, Pak. Bapak kalau mau lihat saya barbar, Bapak naikin Karena Sofia ya deh. mungkin juga, cuma gini Uni Rifa, bahwa saya selalu yang saya lihat ya dari Zuma dan Nandar, kenapa saya bilang mereka terlalu barbar gitu ya ketika membahas Alkitab, terus memberi tantangan semua pendeta dan mengklaim bahwa pendeta orang Kristen BODOH mereka lebih paham Alkitab apa segala macam. Ya, oh, that's okay, itu kan klaimnya mereka. Tapi mereka ya itu saya nggak klaimnya punya bisa urusan di situ. dibuktikan loh, Tapi Pak. satu hal yang saya lihat, Sebentar, saya harus sampaikan ini minta maaf ya. gini ya, Tapi gini Pak, klaim itu akan hanya menjadi klaim ketika tidak terbukti. Masalahnya adalah mereka tuh membuktikan diri, Pak. Baik Bang Zuma ataupun Nandar, ketika berdebat dengan pendeta yang mengatakan pendeta Gini BODOH ya. sendiri tuh sebentar. Bapak kan gini nih, Bapak kasih penilaian. Saya sudah ingatkan dari tadi. Kita di sini diskusi, kita sedang tidak interogasi dan tidak sedang membicarakan siapapun. Saya mengharamkan ya, saya sudah bilang sama Nandar, mulai detik ini, mulai dari kemarin itu terakhir, Komal Yonatan Nandar ini tidak akan pernah membahas nama satu orang pun di luar kami. Bapak bawa-bawa nama saudara-saudara kami yang lain nih yang nggak ada kaitannya dengan kami, maka saya harus luruskan.
Kalau dibanding-bandingkan, yang paling barbar itu justru saya. Coba saja kalau nggak percaya, coba aja uji saya. Uji saya dengan naikkan kiamat, pertemukan dengan Edis, pertemukan dengan Sofiatul. Uji saya deh. Tapi Anda perlu ketahui bahwa kalau mereka, saudara-saudara saya bilang mereka lebih jago daripada pendeta, kita buktikan saja. Mari kita coba. Bisa nggak MYM, Esra Soru, Budi Asali mengalahkan argumen mereka, membantah argumen mereka? Begitu caranya, Pak. Saya sudah bilang sama Nandar kemarin. Nandar, Ya, jadi ke gini. depan Komal ini Ya, hanya akan untuk- membahas materi kajian. Karena kami tidak tertarik membahas nama satupun nama, baik pihak Kristen ataupun Islam. Kami ingin membahas ini kajian, kecuali pembahasan itu di bawah Tante Mika. Kalau Tante Mika spesifikasinya beda, ya. Kalau saya dan Nandar itu fokus kepada materi diskusi atau cara diskusi atau terkait kenapa sebab musabab kita diskusi atau ilmu yang berkaitan dengan hal itu. Contoh, ilmu sosial boleh kita bahas, ilmu psikologi boleh, ilmu medis boleh. Yang berkaitan dengan materi keilmuan kita bahas di sini. Tapi kalau untuk perasaan Bapak, pendapat Bapak, kami tidak mau tahu. Karena penilaian umat Kristen bagi kami tidak berlaku, apalagi menilai saudara kami yang apologet lain, Pak. Jadi silakan Bapak bahas tentang tema kita, Yesus ciptaan Allah. Silakan Bapak bertanya boleh, atau Bapak memaparkan argumentasi boleh. Ya, Nanti saya tanggapi. sebelum masuk ke Monggo. sini, ya, sebelum masuk ke tema ini, kan gini ya, makanya kayak saya ini sudah bertemu sama si Zuma itu sudah 12 kali. Dan dari pembahasan pertama, saya minta kita diskusi konsep ketuhanan. Nah, 4-5 kali pertemuan pertama, saya menarasikan bahwa konsep ketuhanan yang benar itu yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, selama pertemuan sampai keempat kelima, Zuma nggak pernah menyebut Tuhan yang benar itu disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Tiba-tiba di pertemuan yang ke-6 Saya atau mau tanya. ke-7, dia Saya langsung menarasikan potong ya. bahwa yang benar itu Pak, yang disembah saya mau oleh tanya. Abraham, Ishak, dan Yakub. Dia Saya mengikuti mau tanya, apa yang saya Bapak. narasikan. Ya, Bapak saya mau tanya. Di sini ada nama Bang Zuma nggak di dalam Komal ini? Enggak, maksudnya ini saya Ya udah. kasih contoh Saya aja tanya nih sekali ketika lagi ya. saya Ada diskusi nama sama Zuma. saya tanya, ada nggak nama Bang Zuma di Komal ini sebagai pembicara? Ada. Suaranya hilang. Ada nggak Suaranya di sini Bang Diva Zuma? hilang Bang nih. Zumanya ada di sini nggak? Bang Zuma ada di sini nggak? Enggak ada. Ya Nggak udah. ada, saya hanya Bagaimana kasih contoh bagaimana aja. Bagaimana saran saya adalah Bapak datangin dan cari Bang Zuma sendiri ya. Ini di sini nggak ada Bang Zuma, oke? Oke ya. Oke, kalau mau curhat langsung ke orangnya aja. Iya, maksudnya saya hanya kasih contoh aja. Oke, Saya baik. nggak peduli Ya, juga gitu. makanya saya Ya. hanya mau menyampaikan. Oke. Ya, that's okay. Oke, Kalau sekarang mau kita diskusi kembali ke lanjut, tema ini aja. kalau mau- Yesus oke, ciptaan Emma. Allah. Siapa yang Ya. menciptakan Yesus? Tuhan pencipta alam semesta. Siapa yang Ya, sejak kapan Yesus ini diciptakan? Dengan cara Sejak apa? dia dilahirkan dengan cara kata Allah kun, maka terjadilah Yesus sebagaimana penciptaan Adam. Coba Unirifa deskripsikan proses penciptaan Yesus itu seperti apa? Karena begini ya. Saya Unirifa tidak ya. dijelaskan. Manusia Saya tidak itu hanya dijelaskan cara diciptakan menciptakannya, sekali Pak. ya. Ya udah, berarti Bapak bukan ciptaan. Iya, karena gini, penciptaan itu Tuhan ciptakan segala sesuatu pada awal mula itu hanya sekali saja. Contoh, Oke. ya baik binatang. Udah, dan nggak usah manusia, itu kasih diciptakan kasih sekali saja. contoh. Setelah itu Pak, dilahirkan. jangan dikasih contoh. Saya tanya, Bapak ciptaan atau bukan? Karena gini, sekarang gini, Unirifa buat tema Yesus Pak, ciptaan saya Allah. bertanya, Bapak ciptaan Bagi atau saya- bukan? Saya dilahirkan. Yaudah, Bapak bukan ciptaan berarti ya, tidak diciptakan Tuhan ya, dilahirkan berarti. Tidak Saya diciptakan, tapi dilahirkan. dilahirkan. Ya, Iya, asal saya usul cuma saya tanya Bapak memang dari diciptakan manusia atau itu tidak. diciptakan, tetapi saya tidak diciptakan. Saya tanya dilahirkan. Bapak,
Bapak bukan ciptaan, Saya tapi dilahir- Bapak ada. Ya udah, berarti Bapak bukan ciptaan ya. Sekarang Bapak gini, bukan Pak, korelasinya saya nggak mau ciptaan. jauh-jauh, capek Pak. Ngapain ini berputar-putar ini? Saya cuma mau konfirmasi konsistensi Anda. Ketika Anda bilang bahwa Tuhan Anda menciptakan cuma sekali, maka konsekuensinya adalah Anda bukan ciptaan. Akui saja Anda bukan ciptaan kan? Anda dicetak aja, cetakan bukan ciptaan ya. Bukan ciptaan ya, usul Pak? manusia ini kan dari Adam dan Hawa. Aduh, Iya kan? kalau Adam itu kan Anda Tetapi bilang manusia itu ciptaan, diciptakan yang saya tanya hanya Anda. sekali, yaitu Adam dan Hawa. Kita itu semua manusia saya ini nggak mau dilahirkan. bertele-tele, capek nih orangnya apa sih yang di Pak, capek loh Pak menghadapi kalian ini loh. Saya tuh dalam rangka lagi nggak mau dicapekkan sama kalian. Saya cuma tanya satu saja pertanyaan. Mau sampai mati pun besok saya mau tanya ini terus sama Anda, khusus buat Anda nih. Sampai Anda mengakui bahwa Anda bukan ciptaan, habis itu selesai buat diskusi kita. Anda ciptaan bukan? Enggak, ini beda. Ya udah, terima kasih. Ininya, Terima kasih, Anda konsepnya. bukan ciptaan ya. Terima kasih. Udah cukup. Ya sudah, berarti kita beda. Aduh, baru ini saya dengarkan orang bilang dia bukan ciptaan. Itulah teman-teman ya. Jadi orang Kristen adalah orang yang menganggap mereka bukan ciptaan. Makanya mereka merasa pantas dibela sama Tuhan sampai Tuhannya mati. Karena konsep-konsep seperti ini yang membuat manusia jadi NPD, Narcissistic Personality Disorder. Saya nggak mau buang-buang waktu, guys. Dia adalah cetakan. Ya, dia bukan ciptaan, ya. Jadi Abang Kingdom tadi bukan ciptaan, oke? Dia adalah lahiran. Dia adalah kelahiran. Dicetak. Ya Allah. Apa menurut kalian bisa saya berdiskusi dengan orang yang mengingkari dirinya ciptaan? Nggak bisa, guys. Orang dia aja nggak ngaku ciptaan, apalagi Yesus. Tema kita kan Yesus ciptaan Allah. Lah, dia aja nggak ngaku ciptaan, gimana saya mau debat sama orang begitu, guys? Siluman itu ya, itu jelmaan ya. Jadi si Kingdom ini jelmaan, teman-teman ya, bukan ciptaan, jelmaan. Aduh, capek Bunda Gembala. Halo R1. Halo, assalamualaikum. Ya. Agamanya apa, Bro? Muslim. Uni. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada yang mau disampaikan? Iya nih, mau nih bertanya, apakah Yesus semasa waktu hidup dia lapar atau dia juga diboker? Itu aja Uni. Memang tidak tertulis dia boker, tapi karena dia makan, konsekuensinya dia boker lah, kecuali sisa-sisa makanan di tubuhnya berubah menjadi keringat. Oh iya, oke nih, itu aja nih. Makasih nih. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Joko. Halo Joko. Halo Joko Kentir. Halo Joko Kentir. Ada makhluk yang diciptakan oleh Allah yang tidak butuh makan tapi mampu merubah peradaban, namanya robot. Kalau Yesus itu Tuhan yang lapar. Jadi kalian pilih sendirilah mau menuhankan siapa. Nandar, gue ada perlu sebentar Nandar. Nandar, bang. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang.
Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.